Perkenalkan, namaku Yuni, usiaku 27 tahun. Aku adalah istri dan seorang ibu dari seorang anak yang lucu berusia 2 tahun. Namun saat ini aku sudah merasa lelah baik fisik maupun mental. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Ada perasaan ingin berpisah dengan suamiku saat ini. Namun aku memikirkan anak kami yang masih berusia 2 tahun. Aku mempunyai suami yang saat ini berusia lebih muda dari aku. Dia berusia 25 tahun. Saat ini aku merasa sangat sedih dan marah sekali dengan suamiku. Aku merasa hidup seorang diri, karena semua aku lakukan sendiri, mulai dari bekerja, mengurus anak, hingga membersihkan rumah. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku ingin berbagi cerita bagaimana aku bertemu dengan suamiku. 3 tahun yang lalu, aku bekerja di sebuah kafe kecil di kota Solo. Pekerjaanku sebagai pelayan di kafe membawaku bertemu banyak orang. Dan di sanalah aku bertemu dengan Rian, yang saat itu sering datang untuk minum kopi setelah pulang kuliah. Di saat itu Rian datang bersama teman-temannya, yang kebetulan memang mereka sering mampir ke kafe di tempat aku bekerja saat itu. Karena Rian dan teman-temannya sering berkunjung ke kafe tempatku bekerja, lambat laun kita saling mengenal. Berawal dari Rian mengajakku perkenalan, hingga meminta nomor WA aku. Pada saat itu aku tidak menaruh perasaan aneh-aneh, karena aku menganggap Rian masih seorang bocah yang usianya mungkin di bawahku. Namun beberapa hari setelah Rian meminta nomor WA aku, ternyata dia mencoba menghubungiku dan mengajakku jalan. Pada awalnya aku menolak ajakan Rian untuk pergi berdua dengannya. Karena pada saat itu aku sedang tidak ingin menjalin sebuah hubungan lagi. Aku baru saja dikecewakan juga oleh pasanganku yang sebelumnya. Dan di satu sisi, aku tidak menaruh perasaan kepada Rian. Karena memang aku tidak menyukai pria yang lebih muda dariku. Penolakanku yang pertama kepada Rian tidak membuatnya menyerah. Justru WA dan ajakan pergi darinya semakin sering datang. Rian ternyata tidak putus asa untuk mengajakku pergi berdua. Awalnya aku merasa terganggu, namun perlahan-lahan aku mulai terkesan dengan ketulusannya. Rian sering mengirim pesan singkat yang lucu dan menghibur, membuatku tertawa di tengah kesibukan dan kelelahan bekerja. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, selalu menghargai keputusanku dan bersikap sopan. Suatu hari setelah melihat betapa gigihnya Rian, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan padanya. Aku akhirnya menerima ajakan Rian untuk makan malam bersama. Malam itu kami pergi ke sebuah restoran kecil yang menurutku sangat romantis. Rian bercerita tentang mimpinya, keluarganya, dan kehidupannya. Dia membuatku merasa nyaman dan dihargai. Meskipun usianya lebih muda, Rian terlihat dewasa dan penuh perhatian. Dari pertemuan itu kami mulai sering bertemu dan berbicara lebih banyak. Rian menjadi lebih sering berkunjung ke kafe walaupun tidak bersama teman-temannya. Dan kita juga lebih sering mengobrol lewat WA. Seiring berjalannya waktu, perasaanku terhadap Rian mulai berubah. Aku melihat sisi lain dari dirinya yang penuh perhatian dan tanggung jawab. Kami jadi mulai lebih sering pergi bersama dan menghabiskan waktu bersama. Setelah jalan beberapa minggu dari hari pertama kali kita berkencan, kami pun akhirnya resmi berpacaran. Tidak ada terlintas dalam pikiranku kalau aku akan berpacaran dengan pria yang usianya di bawahku. Padahal dahulu aku suka pria yang lebih tua, karena aku anggap pria yang usianya di atasku bisa membimbingku menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya saat ini aku justru berpacaran dengan pria yang lebih muda. Setelah beberapa bulan kami berpacaran, akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Namun ada hal yang aku sesali sampai hari ini. Karena pernikahan kami itu tidak didasari dari kesiapan masing-masing, tapi karena aku sudah hamil duluan. Betapa bodohnya aku bisa memberikan kesucianku kepada Rian sebelum kami resmi menjadi sepasang suami istri. Aku akui ini adalah kebodohanku. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur.
Mau tidak mau aku menuntut Rian untuk bertanggung jawab. Singkat cerita, Rian dan keluarganya mau bertanggung jawab dengan menikahkan kita berdua. Pada awalnya kami berniat untuk menutupi aib, tapi bagaimanapun aib ditutupi, pasti lama-kelamaan akan terbongkar juga. Pada awal menikah, aku masih menyempatkan diri untuk bekerja, karena perutku masih belum begitu besar. Namun lambat laun perutku pun makin membesar, dan aku memutuskan untuk berhenti bekerja sementara waktu. Sedangkan Rian masih berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya. Selama awal pernikahan, ekonomi kami pun masih ditopang oleh orang tua kami masing-masing. Mereka mengontrakkan kami rumah dan memberi kami uang bulanan. Namun setelah menikah, aku baru tahu tabiat Rian yang asli. Ternyata uang yang selama ini orang tuanya berikan untuk kebutuhan kami, ternyata dipergunakan Rian untuk berjudi. Selama ini Rian tidak pernah memberiku nafkah. Semua uang yang diberikan oleh mertuaku dihabiskan Rian untuk bersenang-senang dan berjudi. Aku sadar, usia Rian yang masih begitu muda, masih suka bermain-main. Dia memang tidak ada kesiapan untuk berumah tangga. Pada awalnya aku masih bisa menerima dan memaklumi apa yang dilakukannya. Sehingga selama kehamilan, aku meminta uang kepada orang tuaku sendiri. Orang tuaku bertanya-tanya, kenapa aku masih meminta uang kepada mereka, bukan ke suamiku sendiri. Dengan berbagai alasan aku mencoba menutupi keburukan suamiku di depan orang tuaku sendiri. Penyesalan pun mulai mendatangiku. Ternyata selama pacaran, yang aku lihat adalah Rian yang belum menunjukkan sifat aslinya. Dahulu aku mengira Rian adalah orang yang bertanggung jawab, romantis dan rajin. Tapi ternyata semua pikiranku itu semua salah. Singkat cerita, selama 9 bulan aku mengandung, aku berjuang sendirian. Beruntung saat aku hampir melahirkan, ada tetangga yang menolong untuk membawaku ke rumah sakit. Padahal di saat itu aku paling membutuhkan Rian sebagai suami untuk mendampingiku. Tapi pada saat itu, dia malah pergi bersama teman-temannya dan tidak memperdulikanku. Sampai di situ pun aku masih terdiam dan mencoba untuk berjuang sendirian demi anakku ini. Setelah anakku lahir, aku mulai bekerja lagi, di mana aku harus menitipkan anakku ke rumah orang tuaku. Aku sendiri tidak bisa mengandalkan Rian sebagai ayah untuk menjaga anaknya. Karena kerjaan Rian setiap hari cuma berjudi, nongkrong dan bermain bersama teman-temannya. Jujur saja, aku sangat lelah melihat kelakuan Rian yang semakin hari semakin menjadi. Uang yang selama ini diberikan oleh mertuaku untuk kebutuhan kami, dihabiskan untuk bermain judi setiap hari. Dan Rian pun mulai meminta uang dariku untuk bermain judi. Barang-barang kami di rumah pun hampir habis dijual untuk modal judi Rian. Di suatu malam, setelah bekerja seharian, aku pulang dengan badan yang lelah. Aku berharap bisa beristirahat sejenak. Tapi begitu masuk rumah, aku mendapati Rian sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Uang di atas meja bukanlah pandangan yang baru, tapi kali ini ada sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di pojok ruangan, kulihat tempat tidur bayi kami kosong. Aku sangat terkejut, di mana anakku? Dengan cepat aku mencari di setiap sudut rumah dan akhirnya menemukan di kamar belakang, menangis tanpa henti. Keringat dingin membasahi tubuhku. Bagaimana bisa Rian tega membiarkan anak kami sendiri dalam kondisi seperti ini? Air mataku tak terbendung lagi. Aku mendekap anakku erat-erat, berusaha menenangkan diri. Malam itu adalah puncak dari segala kesabaran yang telah kucoba tahan. Aku tahu aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Rian yang dulu kukira akan menjadi pasangan hidup yang ideal, kini hanya menjadi beban yang tak tertahankan. Aku bertekad untuk tidak membiarkan anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keburukan. Keesokan harinya, dengan hati yang berat tapi penuh tekad, aku menemui orang tuaku. Aku menceritakan semua yang terjadi selama ini, tentang Rian, tentang judinya, tentang bagaimana aku berjuang sendirian. Orang tuaku terkejut, tapi mereka memelukku dan berkata bahwa mereka akan mendukung apapun keputusan yang aku ambil.
Aku memutuskan untuk meninggalkan Rian. Aku tak ingin anakku tumbuh melihat contoh yang buruk dari ayahnya. Dengan bantuan orang tuaku, aku mengajukan cerai dan memulai hidup baru. Hidup yang penuh tantangan, tapi aku yakin aku bisa menghadapinya demi anakku dan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag, saya ingin hidup lebih bahagia di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.